Oke, kita balik lagi di Rarasan Inc. Kali ini spesial tapi ya karena saya lagi nggak ada di Jogja. Sekarang saya lagi ada di daerah Salatiga, tepatnya di daerah Ngaglik, Kecamatan Argomulyo. Nah, di daerah sini tuh ada sebuah jalan yang terkenal dengan Kampung Singkong. Jadi ujung ke ujung itu banyak yang menjual varian-varian singkong, getuk, singkong keju, singkong goreng, semuanya lengkap di jalan ini kayak gitu. Nah, lebih tepatnya lagi sekarang saya sedang ada di Cafe Telo D9, salah satu juga pelopor berdirinya atau bergeraknya Kampung Singkong ini. Dan sekarang saya langsung ngobrol dengan pemilik Cafe Telo D9 itu Pak Hardadi. Bapak, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Oke. Ini makin tahun makin rame kayaknya nih Pak Cafe Telo ini Pak, Singkong ini Pak. Tapi saya mau kita mundur dulu agak jauh. Pengen tahu nih Pak, awalnya kenapa singkong? Kenapa singkong? Salatiga kok singkong Pak? Kenapa Pak? Monggo Pak. Jadi memang kenapa saya memilih singkong? Waktu itu karena singkong itu mudah didapat gitu. Harganya murah, tapi kalau dijual itu harganya tinggi gitu. Oh gitu, oke. Jadi makanya saya memilih produk singkong seperti itu. Singkong kayak gitu ya. Nah, ide awalnya apa karena hanya masalah harga atau melihat ini unik singkong nih kayak gini? Jadi awalnya itu di tahun 2009 ya. 2009 itu kalau bisa dipilah. Jadi sebelum 2009 itu bagi kami kayak zaman jahiliyah lah gitu. Ya. Kenapa zaman jahiliyah? Ya karena sebenarnya ngerti sih ini mana yang baik, mana yang buruk, tapi ya ditabrak aja gitu. Tapi di tahun 2009 itu qadarullah saya kena suatu masalah di Solo, jadi tepatnya saya harus tinggal di Rutan kelas 1 Surakarta. Nah di sana itu kebetulan saya tinggal di satu blok gitu ya, tepatnya di Blok D. Blok D itu blok narkoba. Dan kebetulan kamar saya itu nomornya 9 gitu. Ya akhirnya saya jadikan brand. Makanya D9 itu Blok D, kamar 9 gitu. Jadi inspirasinya itu memang dari sana. Tapi itu kan baru namanya doang. Singkongnya inspirasi dari mana sih? Jadi dulu sudah puluhan tahun yang lalu saya itu pernah melihat orang bikin singkong. Waktu itu di Jakarta, jadi ini singkong kok bisa empuk itu gimana sih gitu. Nah saya nungguin, ternyata cara memasaknya itu, cara menggorengnya itu 2 kali gitu. Jadi digoreng dulu setengah mateng, lalu disiram bumbu, baru digoreng lagi gitu. Itu terpatri di sini gitu loh. Nah di Rutan Surakarta itu saya berpikir itu gitu. Mungkin nanti kalau aku keluar dari sini aku harus bikin singkong keju gitu. Nah, memulainya Pak, memulai menjual singkong keju di Salatiga Pak. Jadi begitu saya keluar dari Rutan, yang saya lakukan pertama kali itu tidak langsung jualan singkong. Enggak. Jadi saya jualan nasi dulu waktu itu. Kenapa saya jualan nasi? Anak saya 3, saya punya istri, saya harus menghidupi mereka gitu. Nah dari situ akhirnya saya berpikir kalau nasi itu tidak laku, kami tetap masih bisa makan gitu. Sisanya itu Pak ya. Jadi dari situ akhirnya mulailah saya mencoba bikin singkong ini. Jadi kalau ada uang sisa itu biasanya saya kumpulin. Nanti setelah terkumpul saya beli minyak, saya beli singkong, saya beli keju untuk nyoba bikin singkong keju yang saya impikan dulu. Dari situ akhirnya berapa ya, mungkin setengah tahun lah. Waktu itu memang lama. Kenapa? Karena begitu saya nyoba gagal, saya harus kumpulin uang lagi. Tidak langsung beli lagi enggak, tapi harus ngumpulin lagi. Dari nasi itu Pak ya? Dari
hasil nasi keuntungan nasi tadi, itulah ya dipotong keuntungan lagi nasi. buat beli minyak segala macam. Dari situ akhirnya saya merasa produk saya ini sudah enak gitu ya, makanya yang saya lakukan pemasaran pertama kali itu tidak langsung jualan langsung gitu enggak, tapi kita lewat SMS waktu itu. SMS. Ya, Oke. karena adanya baru SMS ya. Jadi ya teman. Siapa yang di SMS? Teman segala ya, macam gitu ya. teman, tetangga, Aku jualan saudara. Iki-Saiki ya. Iya, iya. Jadi siapa yang mau beli singkong 5.000 saya antar sampai rumah. Waktu itu begitu. Tahun 2009. Iya. Astaga ya. Ya, itu di tahun 2009 akhir lah ya. Nah, dari situ akhirnya mulai dikenal gitu. Karena emang enak itu, Pak, ya? Iya. Meskipun kadang-kadang mereka beli itu bukan karena pengen ya. Kadang-kadang perkewo, Kasihan. kasihan gitu, masa di SMS nggak beli. Iya. Tapi bagi kami itu nggak masalah. Dari situ akhirnya mulailah dikenal. Kadang-kadang mereka kalau ada tamu itu, loh ini biasanya mereka telepon, Mas tolong kirimi uang, kirimi singkong 10.000 gitu. Nanti saya antar gitu, kadang-kadang tamunya itu ada yang nanya, loh ini singkong beli di mana gitu. Ya. Akhirnya dikasih tahu. Lah mulailah pemasaran mulai dikenal masyarakat. Oke. Lalu SMS tadi itu ya. Akhirnya pertama kali buka jualan offline lah, bukan lewat SMS. Itu di mana, Pak? Jadi setelah waktu itu mulai agak rame gitu, terus akhirnya saya jualan nasinya saya berhenti. Oke. Jualan nasi berhenti, saya fokus di singkong. Waktu itu dikasih tempat di temen di alun-alun kota Salatiga. Salatiga. Ya, di alun-alun itu saya jualan di lapangan itu pakai gerobak. Ya awalnya berat juga karena mereka itu belum tahu singkong keju itu apa sih. Gitu. Singkong keju masih asing, Pak? Iya, masih ya? asing gitu. Tapi ya alhamdulillah saya ingat bener pokoknya orang jualan itu harus sabar gitu. Makanya kebetulan juga dekat dengan masjid gitu. Jadinya kalau belum laku udah biasa aja gitu. Dan kadang-kadang jadi yang lain itu rame, tempat saya masih sepi, itu juga ya itu cobaan juga gitu. Tapi ya kembali lagi, jadi segala sesuatu itu kalau kita mau cerita sama Tuhan itu akan beda gitu. Makanya setiap waktunya sholat ya udahlah tak tinggalin sholat gitu. Pokoknya berusaha sholat tepat waktu itu seperti itu. Nah dari situ kadang-kadang kalau pulang dari sholat itu meskipun belum ada yang beli gitu ya, tapi ternyata di hati ini tetap ayem gitu, tentrem, nggak ada masalah gitu. Lihat temennya rame ikut seneng gitu. Tapi ya saya terus berusaha terus nyoba, maksudnya bikin nanti kalau ada orang lewat itu biasanya saya suruh nyoba gitu. Tester gitu ya. Iya, silakan coba Pak, silakan coba Bu gitu. Nah, kadang-kadang ada juga yang kok enak, akhirnya beli. Gitu. Nah, dari situ akhirnya mulailah dikenal masyarakat. Oke, berarti kunci sabar tadi itu Pak ya. Karena kan zaman sekarang nih Pak, anak-anak muda kalau bikin usaha itu kan nggak sabaran Pak. Pengennya cepat viral, cepat terkenal, cepat laku. Ketika sebulan 2 bulan nggak laku, ganti usaha. Ya kalau untuk itu ya sabar itu utama juga sih. Betul. Tapi yang paling utama itu Tuhan sebenarnya doa sih. Ya. Tuhan ya. Jadi doa itu yang paling utama. Karena sombong kita kalau berusaha tapi nggak berdoa, sombong Pak katanya Pak ya. Nah waktu itu Pak kan ya mohon maaf kan sempat ya pasti ada menurun lah kehidupan segala macam ya. Support dari istri gimana waktu itu Pak? Ya jadi istri saya itu luar biasa. Kenapa luar biasa? Tahu kelakuan saya seperti itu, tapi masih bisa menerima. Tidak hanya istri saja, tapi keluarga juga. Keluarga itu mereka itu semuanya ngasih support. Sudahlah yang berlalu biar berlalu. Kalau mau berubah kenapa tidak? Waktu itu gitu. Tidak hanya itu aja. Tetangga saya mereka pada nengokin saya. Di rutan itu Masya Allah kayak orang sakit beneran gitu ya. Dijenguk segala macam, dilihatin lah. Iya, dijenguk sama tetangga. Dan rame gitu ya. Iya, di sana gitu. Nah dari situ akhirnya berarti memang aku harus berubah. Aku harus berubah. Sinyal istilahnya. Iya, harapan mereka itu
oh, Masya Allah, mereka itu ngasih dukungan saya seperti itu. Kalau saya tidak berubah kok hina bener hidup saya. Gitu. Masih banyak orang yang menaruh harapan di Bapak segala macam, terutama Ibu tadi Pak ya, itu bener-bener fightingnya juga supportnya ini banget sama Bapak ya Pak ya. Nah akhirnya pindah ke sini nih Pak, ke jalan sini nih Pak, Argo Mulya ini Pak. Awalnya gimana lagi tuh Pak akhirnya? Dulu itu memang gini Mas, saya itu memang punya cita-cita di Ngaglik ini menjadi kampung kuliner singkong gitu ya. Waktu itu sudah ada yang namanya getuk ketek. Getuk ketek itu awal, paling awal. Jadi yang jualan getuk itu ya getuk ketek itu. Nah terus itu juga menginspirasi saya, meskipun saya memang kok cuma ikut-ikutan kalau bikin getuk gitu, makanya saya bikin produk lain gitu. Singkong keju tadi itu, betul. Tadi. Nah dari situ akhirnya mulailah rame. Saya akhirnya buka di sini, tidak di Pancasila, karena ada beberapa hal. Waktu itu di Pancasila meskipun sebenarnya sudah mulai dikenal, tapi yang di rumah itu yang biasanya orang pesen 10.000, 5.000 itu mulai rame. Mulai rame. Ya. Akhirnya saya fokuslah di rumah. Di rumah fokus ya. Fokus di rumah. Nggak lama kemudian ada juga yang bikin mirip gitu ya. Bikin mirip, wah kok baru buka awal kok sudah ada yang bikin mirip. Waktu itu saya bingung juga sebenarnya. Istri saya juga gitu. Tapi ya kembali lagi, segala sesuatu itu kalau diceritakan sama Allah itu pasti ada jalan keluarnya gitu. Setuju, Pak. Akhirnya saya bilang sama istri saya, nggak apa-apa Dek, rezeki itu Allah yang atur gitu. Kenapa saya boleh orang itu? Karena ya harapan saya, karena saya pingin Ngaglik ini benar-benar ramai, makanya saya belum buka di mana-mana. Harapannya sini benar-benar menjadi pusat kampung kuliner singkong di Salatiga, dengan harapan kalau ada manfaatnya semoga bisa mengurangi dosa-dosa saya masa lalu. Itu tahun berapa Pak harapannya Pak? Ya begitu saya keluar itu saya punya pemikiran seperti itu gitu. Semoga bisa menebus kesalahan-kesalahan saya lah, meskipun seberapapun semoga bisa mengurangi dosa-dosa saya zaman jahiliyah gitu. Oh, berarti memang sudah sangat kuat tekad Bapak untuk dan akhirnya terjadi Pak, di sini menjadi jalan pusat kuliner singkong di sini kan. Kita lihat sebelah segala macam, ujung ke ujung hampir semua jualnya singkong Pak ya. Waktu itu begitu. Singkat cerita, akhirnya di sini di Ngaglik ini itu sudah ada puluhan merek singkong keju. Dan sebagian besar mereka mantan karyawan kita. Oh di sini ini pada akhirnya ya. Oh alah. Jadi sebagian besar mantan sahabat D9. Gitu. Oh ya, lagi nih Pak, juga penting juga nih. Biasanya kan gini Pak, pemerintah itu biasanya kalau kita memulai usaha cuek nih. Begitu udah naik, pemerintah masuk. Di sini bagaimana Pak? Kalau saya merasa pemerintah sangat membantu buat saya. Iya. Kenapa begitu? Karena di UMKM itu kita ada program-program yang ikut bazar, dibantu perizinan, PIRT, sertifikasi halal, itu Masya Allah saya merasa terbantu, terutama untuk promosi gitu. Jadi peran pemerintah menurut saya cukup lumayan membantu untuk, terutama di kampung singkong ini. Berarti memang pemerintah begitu tahu ada daerah kampung singkong, dia langsung terjun ke lapangan dan membantu. Butuh apa nih kita yang bisa bantu segala macam gitu pemerintah Salatiga ini Pak ya? Iya betul. Kita mundur lagi nih Pak. Saya menjadi ingat waktu COVID Pak. Itu struggle-nya gimana Pak di sini Pak? Berjuangnya gimana tuh Pak waktu COVID Pak? Waktu COVID itu kita memang penurunan drastis ya. Artinya memang waktu itu jangankan kok kita, orang aja masuk aja nggak boleh. Nah, sementara waktu itu karyawan kita itu sudah 100 sekian gitu ya. Saya harus memutar otak bagaimana baiknya gitu. Waktu itu saya kumpulin mereka semua. Gimana ini? Ini kan kalau untuk jualan, kalau sepi ini jelas sepi. Tapi terserah, kalian ini semuanya yang berhadapan langsung dengan pembeli itu kalian. Jadi terserah bagaimana baiknya gitu. Terus akhirnya teman-teman itu nggak ada yang jawab.
Ada juga yang kayak apa ya? Ada yang kayak meneteskan air mata gitu lah. Waktu itu saya greg gitu. Akhirnya sudah nggak perlu dijawab. Aku itu Bi. Kalian tetap masuk, meskipun nanti sehari masuk, sehari enggak. Karena saya merasa saya itu pernah merasakan kadang-kadang orang kerja hari ini itu dimakan hari ini gitu. Iya, Makanya waktu betul, itu betul. sudah, Habis dari itu Pak ya? Iya. Jadi dari situ akhirnya udah masuk aja. Ya nanti bagaimana strateginya seperti apa, pokoknya yang penting masuk meskipun nggak full gitu waktu itu begitu. Dan itu kurang lebih nggak lama kok, kalau nggak 1 atau 2 bulan. Sampai akhirnya jangankan kok untung ya. Itu jadi saya harus itu terus, tapi kembali lagi alhamdulillah sebenarnya saya nggak mau cerita gitu. Sampai akhirnya itu istri saya itu bilang sama saya, Mas, stok intinya itu stok uang kita itu menipis banget gitu. Maksudnya waktu itu saya akhirnya yang sedikit itu dikeluarin semua. Malahan. Iya. Waktu itu dikeluarin, dibeliin beras. Terus akhirnya kita undang teman-teman dari Gojek, dari apa gitu. Akhirnya udah dikeluarin, pokoknya dikeluarin sekalian. Akhirnya Masya Allah, nggak lama akhirnya kita itu bisa bangkit gitu. Oke, mungkin gitu aja Pak. Terima kasih banyak untuk ngobrol-ngobrolnya. Semoga ini bisa memotivasi kita semua, terutama anak-anak muda yang mungkin baru mulai usaha. Tadi saya bisa tangkap 3 kata kunci dari Pak Hardadi tadi. Ada kesabaran, ada support dari keluarga, dan ada doa kepada yang kuasa lah istilahnya ya Pak ya. Tetap kalau kita mau usaha 3 ini, sama satu lagi yang penting juga kayaknya produk ya Pak ya. Karena kalau sebagus apapun usaha kita atau warung kita, tempat kita, kalau produknya memang nggak enak, itu bakal ini Pak ya, bakal ya nggak diminati orang lah. Singkong keju ini kan diminati emang karena rasanya yang unik, rasanya yang enak. Jadi orang ngebeli itu bukan karena karena emang rasanya yang enak gitu kan Pak ya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton Rerasan Ing spesial kali ini di Salatiga. Kita akan kembali lagi, dan matur nuwun sangat Pak Hardadi sudah waktunya. Saya Arga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.